Novel Menikah Saat SMA Part 102. Keluarga Bunga dan Boy mengantar mereka berdua menuju bandara. Sedari tadi, wajah mereka berdua terlihat datar dan canggung, tanpa adanya percakapan lain setelah kejadian kemarin, memanjatkan doa agar selamat sampai tujuan. Bunga hanya takut jika Boy tidak suka bahwa dirinya belum terbiasa untuk tidur berdua, atau melakukan hal lainnya walau mereka sudah halal. Memikirkan kata-kata dari mamanya membuat mereka tak bisa saling menatap. Sesampainya di depan bandara dan memarkirkan mobil, mereka semua turun dari mobil. Boy dan Bunga mengambil kopernya dari dalam bagasi dibantu oleh orang tua mereka. Cepat-cepat punya cucu ya Allah, mau punya cucu yang manis. Entah mengapa permintaan dari maminya Boy membuat mereka memanas. Subscribe dulu ya. Boy menyerik ke arahnya. Nih, jangan ngomong kayak gitu. Aku sedikit risih. Tegur Boy mewakili hati Bunga juga. Boy dan Bunga langsung mencium tangan mereka semua, memeluknya untuk berpisah lalu menarik kopernya masuk ke dalam bandara. Masih tidak ada pembicaraan lain, dan tak ada yang mau berbicara hingga mereka check-in. Akhirnya mereka sampai di bandara dengan selamat. Mereka menarik koper masing-masing ketika sampai di tanah asing, tanah yang benar-benar indah dan termasuk istimewa yang dimiliki Indonesia. Aku sudah memesan kamar hotel di dekat Pantai Kuta, jadi kita ke sana saja sebelum hari mulai memanas. Akhirnya Boy angkat suara. Baik, jawab Bunga. Boy memberhentikan sebuah taksi, lalu mereka berdua masuk ke dalam taksi tersebut. Supir segera membuka bagasi untuk memasukkan barang dari pelanggannya. Selama perjalanan, Bunga tengah asik memandangi gedung-gedung dan tempat-tempat yang menarik dari dalam mobil. Dirinya belum pernah jalan-jalan jauh seperti ini. Bunga, saat sampai di sana sebaiknya kamu istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Bunga langsung menaik ke arahnya. Benar, aku sangat lelah, jawab Bunga sambil tersenyum lebar. Beberapa menit kemudian, mereka sudah sampai di Pantai Kuta, Bali. Pemandangan cantik dan menawan. Boy dan Bunga segera keluar dari dalam taksi. Supir itu mengeluarkan koper dari dalam bagasi. Boy dan Bunga mengambilnya. Boy segera membayarnya. Bunga melompat-lompat karena bahagia. Ia terlalu bersemangat. Boy memperhatikan tingkah laku istrinya dengan iringan tawa kecil. Boy menatap layar ponselnya untuk mencari di mana hotel tersebut. Ia mengalihkan pandangannya ke arah depan, dan tanpa sadar mereka sudah sampai di hotel itu. Mereka berdua langsung berjalan menuju hotel tersebut. Boy yang mengurus semua akomodasi, dia juga check-in di hotel. Sedangkan Bunga, ia hanya bersenang-senang saja, dan sedikit lupa membantu suaminya itu. Setelah beres, mereka berdua masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai 2. Beberapa menit kemudian mereka keluar dari lift untuk mencari kamar yang sudah dipesan. Dengan kunci yang Boy bawa, ia melihat kamar dengan nomor 123 tersebut. Boy dan Bunga masuk ke dalam setelah membuka kunci pintu. Terdapat luas kamar hotel itu lumayan, fasilitas yang sangat nyaman dan memadai. Bunga melepas kopernya lalu menghempaskan diri di atas kasur yang pertama. Ini ada 2 tempat tidur, jadi kita terpisah, jelas Boy. Sebenarnya Bunga ingin meminta maaf karena tak bisa tidur bersama dengannya. Hal yang pertama kali mereka lakukan adalah tidur, mengistirahatkan segalanya di atas tempat tidur. Boy tengah meregangkan tubuhnya yang kaku. Ia berniat untuk pergi menuju pantai untuk sekadar melihat. Ia keluar dari kamar meninggalkan Bunga yang masih tertidur. Ia keluar dari lift, kemudian keluar dari hotel. Rasanya benar-benar menyenangkan berlibur ke Bali. Sepanjang jalan sangat ramai dipenuhi dengan orang-orang, dari wisatawan asing sampai ke orang pribumi sendiri. Boy berjalan di atas pasir putih dengan bahagia. Boy, panggil seseorang membuat dirinya menengok. Rita? Dirinya benar-benar terkejut. Wanita bernama Rita itu menghampirinya untuk memeluknya. Namun Boy menghindar dengan cepat. Rita sedikit kecewa. Boy, how are you?
Always fine, Rita, jawab Boy dengan senyuman hangatnya. Kamu sedang liburan? Tanya Rita sambil mengibaskan rambut panjangnya yang terurai. Iya, kamu sendiri? Tanyanya balik. Lagi liburan juga. Nanti malam ada pesta pantai di sini. Ikut ya, kita berbincang-bincang bersama, ajaknya. Boy mengangguk. Tentu saja. Kalau begitu sampai jumpa nanti. Dia melambaikan tangannya seraya berlari pergi meninggalkan Boy sendiri. Nafasnya sedikit tercekat ketika Rita berada di Bali. Boy masih tidak menyangka saja dengan kehadiran Rita yang tidak diduga olehnya. Tak percaya jika Rita datang ke Bali secara bersamaan. Boy, panggil seorang membuat dirinya berbalik. Terlihat bahwa Bunga menyusul dirinya. Bunga, kenapa kamu tidak mengajakku untuk berkeliling? Tanya Bunga dengan kesal. Karena kamu sedang tidur, jawab datar Boy. Bunga memberanikan diri menatap Boy. Ayo berkeliling bersama, ajaknya. Boy segera menggenggam tangannya dengan erat. Bunga sedikit terkejut atas perlakuannya. Tentu, kita akan berkeliling bersama. Bunga segera mensejajarkan langkahnya dengan Boy. Apa kamu senang, Boy? Tentu aku senang jika bersamamu. Jawabannya di luar dugaan Bunga. Apa kamu mencintaiku, Boy? Kamu istriku, tentu aku mencintaimu. Jawabannya kembali tak terduga. Bunga bersemu mendengar jawabannya. Aku juga senang, Boy. Aku juga mencintai kamu sebagai suamiku. Cintaku ini karena Allah. Tak ada yang lebih indah ketika mempunyai seorang suami sepertimu. Boy menghentikan langkahnya, begitu juga Bunga. Boy menoleh ke arah Bunga. Masih banyak cerita yang belum aku sampaikan kepadamu. Ceritaku yang penuh dengan keburukan. Aku masih bertanya dengan diriku sendiri. Pantaskah aku menjadi suamimu? Aku bersyukur kepada Allah, perjodohan yang sebelum tidak diinginkan mempertemukan kita berdua. Takdirnya telah menghendaki kita. Jawab Bunga penuh lembut.